Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran SAP PP Modul dengan saya Ahmad Yusuf Arif. Untuk Anda yang ingin mempelajari SAP PP Modul secara lengkap, Anda bisa lihat di situs saya di sapindonesia.net. Di situ saya menjelaskan silabus SAP PP Modul mulai dari master data, ya, master data baik itu material master pada PP, bill of material, work center, routing, dan production version. Juga pembahasan pada demand management atau planning process, kemudian MRP juga kita bahas apa yang dimaksud dengan MRP, kemudian bagaimana cara menjalankan MRP, dan faktor apa saja yang mempengaruhi proses dari run MRP. Kemudian yang tidak kalah penting juga adalah tentang production order execution, yaitu kegiatan proses produksi setiap hari, baik itu pada production order creation, ya, pada pembuatan order, kemudian release order, lalu cek pada material, availability check, kemudian capacity planning, scheduling, good issue of component, confirmation, good receipt, dan yang terakhir adalah proses status TECO atau technical complete. Lalu yang tidak kalah penting juga adalah pembahasan tentang configuration, ya. Di sapindonesia.net ini saya membahas konfigurasi, bagaimana cara melakukan proses konfigurasi pada master data PP, baik itu pada BOM, work center maupun routing. Lalu juga pada konfigurasi pada MRP, order type, ya. Lalu saya contohkan, saya simulasikan bagaimana kita membuat konfigurasi untuk order type baru, ya. Saya simulasikan di artikel sini, nanti Anda cari artikelnya. Akan tetapi kalau memang Anda kesulitan mencari artikel di sini, saya sudah siapkan menu yang di atas ini. Khusus misalnya tentang configuration, ya, saya sudah rekap di sini tentang masalah konfigurasi. Nanti Anda cari di sini. Kalau untuk yang pemula, tentu saja mungkin dibutuhkan pemahaman tentang master data PP, ya. Nanti Anda juga masuk ke menu master data PP. Di sini saya sudah paparkan semua master data PP, ya. Alhasil semua sudah ada di silabus sapindonesia.net ini tentang pemahaman SAP PP modul, baik itu dari master data sampai ke konfigurasi, ya. Tentu saja untuk Anda ingin lebih expert, ya, ingin meningkatkan pemahaman SAP PP pada tahap konfigurasi yang biasanya dilakukan oleh konsultan, ya, masing-masing konsultan modul, maka wajib bagi Anda untuk memahami proses bisnis terlebih dahulu, ya. Saya sarankan untuk yang memang belum mengerti tentang SAP PP modul, Anda pahami dulu konsep bisnis proses yang ada di master data, di transaksi, baru Anda meningkat ke pemahaman tentang konfigurasi, ya. Dan tentu saja untuk yang lebih dalam, ya, pemahaman tentang proses bisnis itu, saya mengajak Anda masuk ke member area, karena di situ saya akan berikan lagi video tutorial dengan durasi masing-masing sub modul ini 1 jam, ya, lamanya 1 jam, dilengkapi dengan file PPT, PowerPoint, juga skenario di sistem SAP, ya. Jadi saya berikan lebih dalam pemahamannya agar Anda nanti harapannya bisa melakukan proses konfigurasi, ya. Tentu saja mudah-mudahan dengan demikian
Anda betul-betul mencapai apa yang disebut dengan konsultan SAP begitu ya, khususnya pada konsultan SAP PP modul. Amin. Oke, kita akan melanjutkan pembahasan tentang batch ya. Kemarin saya sudah buat artikel tentang batch ya, tentang batch baik itu bagaimana cara aktivasi dari batch ya. Kemarin sudah kita paparkan. Saya bisa tuliskan seperti ini ya, batch management. Yang pertama adalah aktivasi ya, aktivasi dari batch management adanya di material master ya. Nanti Anda masuk ke sales view atau work scheduling view atau plan data storage view. Di situ ada untuk mengaktifkan, ada indikator atau tanda centang untuk mengaktifkan batch management ya. Oke, materi kita melanjutkan tentang batch management adalah batch creation. Jadi bagaimana cara kita melakukan proses pembuatan batch ya. Di sini saya sudah buat artikelnya. Nanti saya lengkapi dengan video tutorial yang ini, di mana ada dua cara ya. Ada dua cara untuk membuat batch ya. Pertama dengan melakukan proses manual batch ya. Kemudian yang kedua adalah automatic batch. Dengan manual batch Anda bisa menggunakan T-code ini MSC1N ya untuk create batch, kemudian MSC2N, change, MSC3N untuk display. Nah, tampilannya seperti yang terlihat di sini. Lalu untuk yang otomatis ini tentu saja pembuatan batch yang di-generate dari proses transaksi ya. Jadi kalau kita melakukan proses transaksi CO01 ini adalah untuk create production order atau COR1 untuk create process order, maka batch-nya itu akan mengiringi ya, akan dibuat secara otomatis berdasarkan konfigurasi yang dibuat gitu. Jadi ini dasarnya di awal tentu harus membuat config dulu ya. Config-nya ada di sini, saya sudah tunjukkan di SPRO, di production, kemudian shop floor control, master data, define production scheduling profile. Nah, di sini nanti Anda membuat kode untuk automatic batch ya, pembuatan batch. Dan akan difungsikan di dua kondisi ya. Pada saat di sini Anda membuat dua profile ya. Satunya adalah pada saat proses order creation, pada saat create order creation atau CRTD begitu ya, statusnya CRTD, maka dia otomatis akan membuat batch ya. Jadi kalau Anda bayangkan misalnya ketika membuat satu finish product dengan CO01 gitu ya. Kemudian pada saat Anda save itu kan terbentuk CRTD statusnya. Nah pada saat CRTD itu otomatis batch juga akan tergenerate, tercreate gitu ya. Nah itu jadi fungsi pertama di konfigurasi Anda buat kode yang pada saat pengaktifan di status CRTD. Yang berikutnya ketika Anda melakukan proses release ya, order tersebut tentu saja setelah CRTD baru dari foreman atau supervisor produksinya melakukan proses release ya dengan menekan tombol rel. Maksud saya dengan menekan tombol bendera hijau di production order atau di proses order itu ada bendera hijau. Itu artinya adalah release. Nah, dengan menekan tombol release, maka kita juga bisa sekaligus menyertakan batch secara otomatis ya, numbering batch secara otomatis. Jadi ada dua kondisi di mana nanti setelah Anda membuat dua kode itu, yang satu diaktifkan pada saat CRTD, yang satunya diaktifkan pada saat rel. Kemudian Anda tempelkan di material master ya. Kalau tadi kita ingin membuat finish product, tentu saja Anda masuk ke material master yang work scheduling. Nah, disinilah tempatnya ya, scheduling profile. Nah, di sini Anda
simpan kodenya kalau misalnya 1 ketika proses CRTD, yang 2 nanti pada saat proses real ya, tergantung kebutuhan dan kesepakatan. Biasanya tergantung kebutuhan kesepakatan antara konsultan beserta ownernya nanti maunya seperti apa gitu ya. Oke, saya kira itu ya pembahasannya tentang bagaimana cara membuat batch ya. Jadi nanti Anda lihat file PPT ini sudah dijelaskan tadi apa yang saya sebutkan ya, bagaimana cara membuat yang manual ini create batch master manual, kemudian bagaimana yang juga yang otomatis ya, yang otomatis di sini ketika new order atau release order gitu kan ya. Oke, saya kira pembahasan tentang bagaimana cara membuat batch cukup mudah, nanti tinggal Anda melakukan uji coba ya seperti itu, apakah berfungsi baik dengan apakah berfungsi berjalan namanya apa pembuatan batch itu, atau nanti kalau ada kendala nanti mungkin ya itu tadi saya sudah tunjukkan di beberapa tempat ya, di SPRO-nya nanti Anda cek gitu ya, kemudian Anda tempelkan di material master. Oke, itu saja dulu tentang batch creation. Nanti kita pelan-pelan akan melanjutkan di artikel tentang batch numbering ya. Kita bertahap nanti pembahasannya agar Anda juga lebih paham. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Kita akan lanjutkan di video tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.